Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah terpikir, kenapa ikan tak memiliki lidah seperti makhluk lainnya? Apa mungkin hanya karena alasan biologis? Ataukah ada kisah besar di baliknya? Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat jarang diceritakan, tentang bagaimana seekor makhluk air menjadi penyebar kebohongan. Hingga akhirnya Allah mencabut sesuatu yang sangat penting darinya, lidah. Lidah ikan dicabut karena menyebar fitnah dari iblis. Dahulu kala ketika dunia belum dipenuhi dosa dan tipu daya, bumi masih bersih dan tenang. Semua makhluk tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di suatu sudut alam semesta, iblis sedang merancang rencana licik, sebuah kebohongan besar yang bisa mengguncang keimanan makhluk-makhluk Allah. Dengan wajah penuh dendam karena telah terusir dari surga, iblis bersumpah akan menyesatkan siapa saja yang bisa dia sentuh. Dan pada suatu waktu, dia menemukan cara untuk menyebarkan kebohongan itu bukan melalui manusia, tapi melalui seekor makhluk yang lugu, seekor ikan. Iblis mendatangi seekor ikan yang hidup di lautan luas. Ia menyamar sebagai makhluk bercahaya yang tampak mulia. Iblis lalu membisikkan fitnah besar mengatakan bahwa Allah tidak adil, bahwa ada makhluk yang lebih layak mendapat kemuliaan dibanding Adam alaihissalam, dan bahwa jika ikan menyampaikan ini pada makhluk lain, maka ia akan diberi keistimewaan dan kekuasaan di lautan. Ikan itu pun terpukau, ia belum mengenal dusta, dan tanpa tahu bahwa ia sedang dimanfaatkan, ikan itu menyebarkan kabar itu dari satu lautan ke lautan lain, dari satu sungai ke sungai berikutnya. Ia berbicara melalui lidahnya, mengabarkan apa yang dibisikkan iblis. Tak butuh waktu lama, kegelisahan mulai muncul, makhluk-makhluk laut menjadi resah, bahkan hingga sampai ke daratan. Fitnah telah menyebar dari mulut seekor ikan. Allah SWT yang maha mengetahui murka, maka turunlah keputusan yang menggetarkan seluruh makhluk air. Allah berfirman, "Karena engkau telah menjadikan lidahmu sebagai alat untuk menyebar kebohongan, aku cabut darimu kemampuan itu untuk selamanya." Sejak hari itu, ikan tidak lagi memiliki lidah. Mereka hanya membuka dan menutup mulutnya, namun tidak pernah bisa berkata-kata. Mereka menjadi makhluk yang bungkam selamanya. Setelah fitnah itu menyebar luas, lautan tidak lagi tenang. Makhluk-makhluk yang dulu bersaudara kini saling mencurigai. Kepiting mencakar gurita. Ikan pari mulai menghindar dari kawan-kawannya. Bahkan paus, makhluk paling besar dan bijak di laut, mulai terusik hatinya. Apa benar Adam diciptakan tanpa keistimewaan? Tanya mereka dalam hati. Apa benar Allah tidak adil seperti kata ikan itu? Padahal, semua itu adalah kebohongan. Tapi begitulah fitnah bekerja. Sekali dihembuskan, ia tidak hanya merusak fakta, tapi juga menghancurkan rasa percaya. Iblis tertawa puas. Dari kejauhan ia mengamati lautan yang dulu damai, kini dipenuhi keraguan. Dan semua itu dimulai dari satu mulut. Mulut seekor ikan yang dulu lugu, kini merasa bangga karena jadi pembawa kabar. Ikan itu makin dikenal. Makhluk laut mulai mendatanginya. Apa benar kabar itu? Tanya mereka. Dan dengan pongahnya sang ikan menjawab, "Aku yang pertama tahu. Aku mendapat wahyu dari langit." Ikan itu mulai dianggap pemimpin. Ia berenang tinggi di antara arus, dikelilingi oleh kawanan. Setiap kata-katanya dianggap suci. Tapi ia tidak tahu bahwa di langit, malaikat telah mencatat semuanya. Dan di arsy Allah telah ditulis keputusan yang akan mengguncang samudra. Sahabatku, kebanggaan karena menjadi pusat perhatian bisa jadi musibah tersembunyi. Ikan itu tak sadar bahwa lidahnya yang sering berbicara, sebentar lagi akan menjadi penyebab malapetakannya. Lautan masih bergolak, suara fitnah sang ikan terus menyebar dari palung ke permukaan. Setiap makhluk yang mendengarnya, entah ikut menyebar atau mulai benci pada kebenaran. Dan ikan itu, ia semakin besar kepala. Ia merasa suaranya tak bisa dihentikan. Ia merasa dirinya pemimpin kebenaran. Namun di langit, keputusan telah diturunkan. Allah memerintahkan Jibril untuk membawa kabar kepada para malaikat laut. Turunkan hukuman kepada makhluk yang menyebar fitnah atas namaku. Cabut darinya apa yang ia banggakan. Cabut lidahnya. Malaikat turun dari langit menggetarkan palung laut. Kilatan cahaya menyinari kedalaman yang gelap. Makhluk-makhluk laut berhamburan. Dan ikan itu terdiam. Apa yang terjadi? Kenapa semua makhluk menjauhiku? Tanyanya panik. Tiba-tiba cahaya besar turun di hadapannya. Suara berat namun penuh wibawa menggema. "Wahai ikan,
Engkau telah menggunakan anugerah lidahmu untuk menyebarkan dusta. Engkau menjadikan kepercayaan sebagai alat keangkuhan. Kini kami cabut darimu apa yang dulu menjadi kebanggaanmu. Dalam sekejap, ikan itu membuka mulutnya, dan tak ada lagi suara. Lidahnya telah tiada. Semua makhluk menyaksikan. Yang dulu paling banyak bicara kini tak bisa berkata-kata. Yang dulu disanjung karena katanya, kini ditinggalkan karena dosanya. Sahabatku, kadang Allah membiarkan kita bicara sesuka hati, hanya untuk menguji. Akan kita gunakan untuk kebenaran atau kebohongan. Setelah peristiwa itu lautan menjadi sunyi, tak ada gelombang besar, tak ada percakapan, hanya arus yang bergerak pelan seolah sedang merenung. Ikan itu kini terdiam. Ia mencoba bersuara, tapi tak ada lagi kata yang keluar. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, berharap bisa mengucapkan walau satu huruf, tapi semua sia-sia. Ia mencoba menulis di pasir laut, tapi gelombang menghapusnya. Ia ingin minta maaf, tapi bagaimana caranya? Makhluk-makhluk laut yang dulu mengikuti dia, kini menjauh. Sebagian menangis dalam diam, sebagian lainnya mulai mengangkat sirip dan berenang ke tempat yang sunyi. Untuk bertaubat, kepiting kembali ke celah batu. Ubur-ubur menggulung tentakelnya dan menepi. Paus yang bijak mulai berzikir dalam keheningan air. Laut tak bertasbih. Hanya satu yang tak bisa ikut memohon ampun, yaitu sang ikan yang sudah kehilangan lidahnya. Ia ingin kembali seperti dulu. Ia ingin membetulkan semuanya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Yang ia tinggalkan bukan hanya jejak, tapi luka yang mengakar. Lidahnya tak pernah tumbuh kembali. Sampai hari ini, sahabatku, terkadang Allah tidak membalas perbuatan buruk langsung dengan azab, tapi dengan mengambil sesuatu yang berharga dari kita. Bisa jadi lidah kita masih utuh, tapi keberkahan ucapan kita telah diambil. Bisa jadi tangan kita masih bisa menulis, tapi tak satu pun tulisan menyentuh hati. Mari belajar dari kisah sang ikan. Jangan tunggu kehilangan, baru ingin memperbaiki. Hari-hari berlalu. Sang ikan kini hidup dalam kesunyian. Tak ada lagi makhluk laut yang mendekat. Tak ada yang ingin bertanya, karena tak ada lagi yang bisa dijawab. Ia hanya bisa berenang, berharap bisa menebus kesalahan. Tapi bagaimana caranya? Ia datang ke kawanan ikan kecil dan membawa makanan, tapi mereka hanya menatapnya lalu berenang pergi. Ia membersihkan karang dan terumbu yang kotor, tapi tak ada yang peduli. Semua makhluk tahu bahwa keburukan yang keluar dari mulut tidak bisa ditebus dengan perbuatan semata. Karena luka yang dibuat oleh kata-kata tak bisa sembuh hanya dengan diam. Di atas laut, para nelayan mulai melihat perubahan. Laut tak lagi gaduh. Ikan-ikan tidak sebanyak dulu. Hingga suatu malam, ombak laut tiba-tiba tenang. Seorang nelayan berkata, "Ada yang hilang dari lautan ini." Dulu lautan ini gaduh karena suara dusta. Tapi kini hening karena kebenaran kembali berkuasa. Malaikat laut mencatat semuanya. Dan nama sang ikan tertulis dalam catatan sejarah. Sebagai makhluk yang kehilangan, nikmat karena satu dosa. Lisan yang tak dijaga. Sahabatku, betapa banyak manusia hari ini yang berbicara sesukanya. Menyebar kabar, menyindir, memfitnah, mengolok. Tanpa sadar mereka sedang menabung petaka. Suatu saat nanti, bisa jadi bukan lidah yang dicabut, tapi harga diri, keberkahan, atau bahkan kepercayaan orang-orang. Mari jaga lisan, sebelum Allah mengambil sesuatu yang lebih besar dari sekadar suara. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar bahwa menyebarkan kebohongan adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan seekor ikan yang hanya menjadi perantara mendapatkan hukuman berat. Maka berhati-hatilah, jangan mudah menyebarkan kabar yang belum jelas. Bisa jadi lidah kita yang menjadi penyebab kita tergelincir ke neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.